Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan setelah UTS ya. Setelah UTS di pertemuan ke-8 ini, saya akan membahas lanjutan dari pertemuan ke-7 sebenarnya ya. Jadi pertemuan ke-7 kita sudah membahas mengenai aplikasi turunan ya, yang part pertama, dan sekarang kita akan membahas aplikasi turunan part ke-2 ya, part kedua. Nah, jadi memang dari turunan ini masih ada yang memang penting kalian pelajari ya, bahwa apa sih aplikasi dari turunan itu yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita dapat menghitung limit sebuah fungsi dengan aturan L'Hopital ya. Artinya menggunakan juga itu menggunakan turunan pertama ya, dan kedua dan ketiga dan seterusnya. Sebenarnya juga memang ini pernah dijelaskan juga ya di bangku sekolah ya pada saat SMA. Nah, jadi selain menggunakan atau menyelesaikan limit menggunakan definisi yang kemarin sudah kita banyak kerjakan gitu ya, banyak kita diskusikan, kita juga bisa menyelesaikan fungsi limit itu menggunakan aturan L'Hopital. Ya. Nah, ini muncul juga karena ada bentuk-bentuk tak tentu dalam limit. Ya, bentuk tak tentu tersebut adalah ini. Ada 0/0, ada tahingga per tahingga, ada 0 dikali tahingga, ada tahingga kurang tahingga. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tak tentu dalam limit yang bisa kita selesaikan menggunakan aturan L'Hopital ya, atau menggunakan turunan ya. Jadi lebih mudah. Asalkan kita konsep atau cara mengerjakan turunannya itu sudah paham ya, sudah paham. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk contoh yang pertama, aturan L'Hopital dalam bentuk 0/0 ya, yang ini kita bahas dulu. Misalnya nih, andaikan limit fx sama dengan limit gx sama dengan 0 ya, jika limit f aksen g aksen per f aksen x per g aksen x sama dengan L atau tahingga atau minus tahingga ya, maka limit fx per gx sama dengan limit f aksen x per gx. Jadi setelah kita misalnya kita ketahui bahwa fx per gx-nya 0/0 ya, ini sama dengan 0, artinya kalau kita masukkan ke sini, ini artinya dia 0/0 gitu ya. Dan kalau kita cari ya limit dari turunan pertama dari fungsi f dan g gitu ya, hasilnya adalah sesuatu nilai, misalnya L atau tahingga juga nilai ya, atau min tahingga. Nah, itu artinya berlaku bahwa limit fx per gx ini sama dengan limit f aksen x per g aksen x. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, seperti ini. Hitung limit x menuju 0 dari 1 min cos 2x per x kuadrat. Ya, sama seperti sebelumnya bahwa untuk mengerjakan sebuah limit kita harus mensubstitusikan dulu nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi ini. Ya. Jadi ketika kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ya, itu kita peroleh ini hasilnya 1 min cos 0 per 0 kuadrat. Atau berapa nih? Ini sama dengan 1 min 1 per 0 atau 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini tadi yang disebut dengan bentuk tak tentu tadi yang bisa diselesaikan dengan dalil L'Hopital ya, bentuk tak tentu. Nah, kalau sudah bentuk 0/0 ini kita akan turunkan ya yang atas dan yang bawah ya, fx dan gx-nya. Jadi kita lihat di sini ya, kita turunkan ya, 1 diturunkan ini menjadi 0 ya. Lalu min cos 2x diturunkan menjadi ini. Nah, lalu x kuadrat diturunkan menjadi 2x. Nah, setelah itu kita substitusi lagi nilai 0 ini ke dalam fungsi ini.
Sehingga kita peroleh 2 dikali sin 0 per 2 kali 0. Ya, ini masih menghasilkan 0 per 0. Ya, masih menghasilkan 0 per 0. Nah, karena masih menghasilkan 0 per 0, masih bentuk tak tentu, kita turunkan lagi. Ya, jadi kita turunkan lagi pembilang dan penyebutnya. Dan turunan dari 2 sin 2x adalah 4 cos 2x, dan turunan dari 2x adalah 2. Nah, setelah itu kita substitusi lagi x sama dengan 0. Kita peroleh 4 cos 0 per 2 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Baik, saya hapus dulu yang ini. Selanjutnya adalah kita lihat di sini ada Oke, bentuk berikutnya adalah bentuk untuk yang tak tentu tahingga per tahingga. Nah, sesuai dengan definisinya, aturan L'Hopital, jika kita punya limit fx sama dengan limit gx sama dengan tahingga, dan jika limit f aksen x per g aksen x dia memiliki nilai sesuatu, ya, maka ya limit fx per gx yang tadinya tahingga per tahingga ini, ya, ini sama dengan limit f aksen x per g aksen x, ya, seperti itu. Kita lihat contoh. Hitung limit x menuju tahingga dari x kuadrat tambah x tambah 1 per x kuadrat tambah 3x tambah 5. Kalau kita substitusikan x sama dengan tahingga ke sini, ke fungsi ini hasilnya adalah tahingga, ya, karena tahingga kuadrat tambah tahingga tambah 1, ya pasti tahingga. Ya, dibagi tahingga kuadrat tambah 3 kali tahingga, berarti lebih besar lagi, tambah 5, ya berarti ini hasilnya juga tahingga. Jadi ini bentuknya tahingga per tahingga, ya, artinya dia bentuk tak tentu. Nah, maka yang kita lakukan adalah, ya, kita lihat di sini, kita turunkan, ya, karena ini bentuknya tahingga per tahingga, kita turunkan di sini x kuadrat tambah 2x tambah 1, kita turunkan hasilnya menjadi 2x tambah 1, ya. Dan x kuadrat tambah 3x tambah 5 hasilnya 2x tambah 3. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita masukkan lagi, ya. Kita substitusi lagi x sama dengan tahingga ke fungsi ini, ya. Yang hasilnya tentunya masih tahingga per tahingga. Sehingga kita lakukan penurunan lagi, ya. Turunan lagi. Nah, hasilnya diturunkan 2x tambah 1, 2, dan 2x tambah 3 diturunkan hasil 2. Dan hasilnya berarti limitnya nilainya adalah 1. Atau kalau misalnya sebelumnya kita mengerjakan dengan pangkat terbesar, ini hasilnya sama. Ya, jadi menggunakan berbagai cara, ya, hasilnya sama. Tapi ini kita menerapkan fungsi turunan dalam mengerjakan limit dengan menggunakan aturan L'Hopital dengan syarat-syarat yang memang terpenuhi tadi, ya, seperti itu. Nah, jadi ini maksudnya catatan, walaupun syarat dipenuhi, belum tentu limit dapat dihitung dengan menggunakan dalil L'Hopital, ya. Apabila sudah berulang kali ataupun nanti ada kasus soal, ada juga kita menemukan dalil L'Hopital itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang diberikan walaupun syaratnya sudah dipenuhi, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita punya contoh berikutnya, ya, masih bentuknya sama, tahingga per tahingga. Nah, berarti kita bisa turunkan, ya, karena syaratnya sudah terpenuhi tahingga per tahingga. Nah, kita jawab di sini, kita turunkan hasilnya dari x tambah 1 kita turunkan menjadi 1, dan dari akar x kuadrat tambah 2x tambah 3 kalau diturunkan hasilnya ini. Ya. Lalu selanjutnya kita substitusikan lagi x sama dengan tahingga, ya. Ini kita punya pangkat, ya, di sini, ya. Punya pangkat min, kalau misalnya kita pindahkan ke atas dia jadi plus. Ya. Dan ini kalau kita masukkan x menuju tahingga sama aja hasilnya masih tahingga per tahingga, ya. Nah, lalu kita lihat di sini yang tadi Ibu katakan x kuadrat tambah 2x tambah 3
pangkat min setengah, kalau kita ke atasin bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Lalu ini ada setengah kali 2x tambah 1. Itu berarti hasilnya menjadi x tambah 1. Lalu di sini kalau kita masukkan masih bentuknya tahingga per tahingga. Ya, tahingga per tahingga. Nah, lalu kita turunkan lagi ya. Kalau turunkan, ini yang akar ini enaknya dibuat dalam bentuk pangkat. X kuadrat tambah 2x tambah 3 pangkat setengah. Jadi kalau kita turunkan, setengahnya turun ke sini, ini turunannya, dikali yang di dalam kurung tetap, ya. Lalu pangkatnya dikurangi 1, pangkat min setengah, dikali turunan dalam kurung, berarti dikali 2x tambah 2. Jadi hasilnya yang ini. Lalu x tambah 1-nya diturunkan, ya, menjadi 1. Nah, ya, seperti itu. Sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, jadi setelah berulang kali kita turunkan, hasilnya tetap saja dia, kalau kita substitusikan X sama dengan tahingga, ini hasilnya tahingga per tahingga. Ya. Nah, jadi dia berulang kali ya mendapatkan hal yang sama. Oke, baik, kita lihat di sini. Soal seperti itu tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital ya, karena setelah dilakukan aturan L'Hopital dia muncul terus ya, bentuk semulanya ya, yang akar tadi itu bolak-balik jadinya ya, bolak-balik. Nah, sehingga soal di atas itu ya kita selesaikannya dengan cara berikut. Jadi ada trik untuk membuat dia bisa diselesaikan. Yang pertama, yang di sini kita keluarkan X-nya ya, sehingga ini X tambah 1 ini bisa ditulis dalam bentuk X kali sebentar. Nah, X kali 1 tambah 1 per X. Ini sama ya dengan X tambah 1 nilainya. Dan yang ini pun kita buat supaya dia ada X yang bisa dicoret ya. Jadi ini saya keluarkan X kuadrat dikali, berarti ini 1 tambah 2 per X tambah 3 per X kuadrat. Ya, dan ini bisa kita pecah ya, perkalian kita bisa pecah sehingga bentuknya seperti ini. Lalu ini nanti bisa kita coret ya. Seperti ini ya. Dan nanti hasilnya tinggal seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan nilai X tahingga ya, X sama dengan tahingga. Nah, jadi kalau di sini kita masukkan 1 tambah 1 per tahingga gitu ya. Akar 1 tambah 2 per tahingga tambah 3 per tahingga kuadrat ya. 1 per tahingga itu sama dengan 0. Ya, begitu juga ini. Jadi sebuah nilai dibagi dengan sebuah nilai yang sangat besar itu akan mendekati 0. Ya, jadi ini pun 0, ini 0. Akar 1 adalah 1. Jadi ini 1 per 1. Seperti itu. Ya, jadi ini menunjukkan ada kalanya bahwa L'Hopital tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pada soal-soal tertentu. Ya, tidak bisa menyelesaikan soal-soal tertentu. Ketika dia contohnya tadi dia berulang ternyata bolak-balik gitu. Setelah turunin lagi, dia berulang terus. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bentuk 0 kali tahingga ya. Nah, untuk menyelesaikannya ya, bentuk 0 kali tahingga ini kita harus ubah ya ke dalam bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga dulu. Ya. Jadi kita punya misalnya contoh nih, limit X menuju 0, X kuadrat kosekan X. Ini kan artinya adalah X kuadrat 0 ya, dikali kosekan X itu dia tahingga. Ya, ini bentuknya 0 kali tahingga. Nah, selanjutnya kita rubah nih ya ke dalam bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga ya. Jadi di sini kalau misalnya kosekan X itu kita rubah menjadi sinus X ya. Sinus X bentuknya seperti ini. Sehingga kalau kita masukkan ini hasilnya menjadi 0 per 0. Baru kita turunkan ya. Jadi ini menjadi 2X, turunan sin X adalah cos X. 2X per cos X kita masukkan lagi nilainya X sama dengan 0, ini artinya
2 kali 0 per cos 0 sama dengan 0 per 1. Nah, 0 per 1 hasilnya adalah 0. Dan 0 adalah sebuah nilai. Yang disebut tadi ya, nilai L tadi. Dia termasuk. Gitu. Jadi jangan kalian, 0. 0 berarti turun nilai. Bukan. Ini udah nilai. Jadi 0 itu adalah nilai limit dari soal ini. Ya, dia nilai, sebuah nilai. Yang, yang belum jelas atau bentuk tak tentu tadi yang perlu kita kita perhatikan kayak tahingga per tahingga. Nah, 0 per 0 ya. Lalu 0 kali tahingga yang tadi seperti itu. Baik ya, mudah-mudahan paham. Nah, terakhir ini adalah bentuk tak tentu yaitu tahingga min tahingga. Nah, kita lihat di sini, misalkan limit fx dan limit gx sama dengan tahingga. Ya, untuk menentukan limit fx min gx berarti tahingga min tahingga dilakukan penyederhanaan ya bentuk ini sehingga dapat dikerjakan dengan menggunakan cara yang telah dikenal sebelumnya. Oke, ya. Jadi kita harus rubah bentuknya. Jadi kalau misalnya kita punya soal seperti ini, ya, ini kosekan x per min kotangan x. Ini adalah tahingga min tahingga bentuknya. Jadi kita harus rubah bentuknya. Sama halnya kayak tadi yang 0 kali tahingga. Ya. Nah, kita rubah bentuknya. Nah, kosekan x 1 per sinus x dikurang kotangan x cos x per sin x gitu ya. Lalu kita sederhanakan ya, sederhanakan hasilnya adalah ini ya. 1 min cos x per sin x ya. Lalu 1 min cos x per sin x ini kita masukkan nilainya. Dia udah bentuk tak tentu yang kita kenal sebelumnya tidak gitu ya. 1 min cos 0 ya. Cos 0 itu berarti dia 1 gitu ya per sin x. Sin 0. 0. Berarti ini udah dalam bentuk 0 per 0. Nah, kalau sudah dalam bentuk 0 per 0, nah tadi kan sudah memenuhi syarat ya, berarti kita tinggal turunkan ya. Turunkan 1 diturunkan 0, min cos x diturunkan, hasilnya sin x. Dan sin x diturunkan hasilnya cos x. Jadi sin x per cos x atau kalau kita masukkan lagi nilai 0-nya di sini adalah 0 per 1 atau 0 yang ini. Ya, seperti itu. Jadi spesial untuk 0 kali tahingga dan untuk tahingga min tahingga dia kita harus merubah dulu ya. Harus merubah dulu nilainya ya, fungsinya itu sehingga dia bentuknya bisa 0 per 0 atau misalnya tahingga per tahingga. Setelah dalam bentuk ini baru kita bisa turunkan gitu ya. Baru kita bisa cari f aksen x dan g aksen x-nya seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya adalah masalah maksimum minimum lainnya. Ya, jadi kita akan terapkan fungsi turunan. Kalau kemarin kita akan mencari nilai maksimum pada grafik ini. Nah, kalau sekarang kita akan terapkan pada sebuah kasus ya, kasus yang lebih real. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa turunan juga ya dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari atau yang real yang berkaitan dengan masalah memaksimumkan ya atau meminimumkan fungsi. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memodelkan masalah tersebut. Jadi di sini juga kita dituntut untuk bisa memodelkan sebuah masalah kehidupan sehari-hari dalam model matematik. Ya, menjadi fungsi satu ubah. Ya, setelah itu gunakan aturan-aturan turunan untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Ya, jadi ingat untuk menentukan maksimum itu kan biasanya minimum itu menggunakan turunan pertama. Lalu untuk mengeceknya kita cari dengan turunan kedua. Coba kalian cek lagi video-video saya sebelumnya. Kita lihat di sini, kita langsung ke contoh soalnya. Dan ini sebenarnya juga soal yang common banget ya, soal yang sering dijumpai lah ya. Kalau saya lihat untuk mencari atau untuk aplikasi fungsi ya, aplikasi turunan dalam mencari maksimum minimum dalam kegiatan sehari-hari atau masalah sehari-hari.
Di sini lihat, tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Jadi kita punya kawat nih 100 cm gitu ya. Ini 100 cm. Lalu kita akan buat sebuah persegi panjang gitu ya. Persegi panjang yang mana luasnya itu maksimum. Ya, jadi kita harus tentukan berapa panjang dan berapa lebarnya supaya si luasnya itu maksimum. Ya, kita akan tentukan lebar dan juga panjang. Ya, supaya ini luasnya itu kita dapat yang maksimum. Baik, kita lihat di sini. Nah, misalkan kita buat pemisalan dulu ya, panjang Y dan lebarnya X. Ya, jadi kita buat di sini, ini lebar, X itu lebar, dan panjang itu adalah Y. Nah, seperti ini. Lalu, kita tahu bahwa luas itu adalah panjang kali lebar ya, berarti X ya, X kali Y ya. Luas itu X kali Y, sama dengan X kali Y. Nah, kita lihat di sini ya, L sama dengan XY, dan kita ketahui bahwa 100 cm ini kita akan berhubungan dengan keliling persegi panjang. Ya, keliling persegi panjang, di mana keliling itu adalah 2 panjang tambah 2 lebar. Atau pada kasus ini berarti dia 100, ya, keliling itu sama dengan 2Y tambah 2X. Gitu ya, 2X tambah 2Y sama dengan 100. Jadi kita punya nih satu persamaan ini yang diketahui. Atau kita bisa peroleh ya, kita buat persamaan satu peubah yaitu adalah Y sama dengan 50 min X. Ya, Y sama dengan 50 min X. Nah, selanjutnya adalah kalau kita cari luas ya, berarti kita buat dalam satu variabel. Ya, X kali Y, di mana Y-nya tadi sudah kita tentukan ya 50 min X ya. Jadi ini X, ini sebenarnya adalah Y, 50 min X. Dan kalau kita kalikan itu adalah 50X min X kuadrat. Nah, dan di sini kita batasi nih, bahwa si X-nya itu ya untuk kasus ini, X-nya itu harus lebih besar dari 0 kurang dari 50. Jadi X-nya bisa 0, ya, lalu X-nya bisa 50. Tapi X-nya nggak boleh 50, lebih besar dari 50. Ya, itu nggak boleh. Kalau lebih besar dari 50, misalnya 60, kenapa nggak boleh? Karena kalau misalnya kita ambil X-nya itu sama dengan 60, maka kita peroleh Y sama dengan min 10. Ya, mungkin nggak kalau misalnya panjang itu negatif? Ya, mungkin nggak kalau panjang itu negatif? Nggak kan? Nggak mungkin gitu. Jadi, kita batasi X-nya itu adalah antara 5 X sama dengan 0 sampai X sama dengan 50. Nah, selanjutnya adalah ya dari luas 50X min X kuadrat, karena kita mau cari nilai maksimum, kita turunkan. Ya, kita turunkan, cari turunan pertamanya, kita peroleh di sini 50 min 2X sama dengan 0, maka kita peroleh titiknya adalah X sama dengan 25. Ya, X sama dengan 25. Jadi kita punya titiknya yang membuat dia maksimum itu salah satunya pertama adalah 25. Ya. Lalu kita cek lagi turunan keduanya, ya. L25 itu sama dengan min 2. Min 2 itu dia kurang dari 0. Yang artinya bahwa di X sama dengan 25 itu terjadi maksimum lokal. Oke, min 2 itu dari mana? Turunan kedua dari ini adalah L, ya, turunan keduanya. Ini 50 diturunkan 0, lalu ini berarti min 2 gitu ya. Min 2X diturunkan min 2. Jadi untuk X berapapun ya, dia min 2. Nah, min 2 itu dia kurang dari 0, artinya dia terjadi maksimum lokal di sini. Masih ingat nggak nih ada maksimum lokal, global, dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, dari sini selanjutnya adalah kita coba beberapa titik. Ya. Di sini saya punya 25. Lalu
kita tahu bahwa X-nya itu, ya, ini X sama dengan 25, X-nya itu lebih besar dari 0 kurang dari 50. Jadi, ujung selangnya di sini 0, di sini juga 50. Kenapa kita cek? Karena di sini ini masih maksimum lokal. Ya, masih maksimum lokal. Yang kita butuhkan itu adalah maksimum global tentunya ya. Kita harus cari yang paling maksimum, ya, yang memberikan nilai paling maksimum. Nah, sehingga kita cek saja ujung-ujung selangnya dan juga di X sama dengan 25. Jadi kita cek di sini L0 berapa? L0 setelah kita cari, masukkan ke dalam sini, rumus yang ini, masukkan X-nya sama dengan 0, hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya adalah 0. Lalu kalau L25 kita masukkan ke sini, hasilnya adalah 625. Ya. Lalu untuk L50 yang ini hasilnya adalah 0. Jadi sudah jelas agar luas maksimal maka harus X-nya 25. Kalau kita dapat X-nya 25 berarti Y-nya kita peroleh 50 kurang 25 di sini. 50 kurang 25. Jadi Y-nya juga 25. Gitu. Jadi sebenarnya ini bukan persegi panjang jatuhnya ya, tapi kotak. Ya, kotak. Baik. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Ini hampir mirip sih sebenarnya, cuman ini hubungannya dengan volume. Kalau tadi kita hubungannya dengan luas, ini dengan volume. Kita punya selai karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 kali 24. Karton ini akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar, lalu kita akan melipatnya. Jadi kita punya karton nih, 45 ya, berarti di sini 45 kali 24. Kita akan buat kotak di mana kita akan memotong keempat pojoknya itu berupa bujur sangkar ya atau persegi ya. Misalnya sebesar X gitu ya. Lalu katanya tentukan ukuran kotak agar volume kotak itu maksimum. Ya, jadi kita misalkan di sini X, 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 X gitu ya. Sehingga kalau misalnya ini tadinya 45, berarti dari sini ke sini itu adalah 45 min 2X. Ya, dan dari sini ke sini itu adalah 24 min 2X. Ya, karena dipotong ini sejauh X, di sini juga sejauh X. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat ya, bentuk kotaknya kita punya panjangnya ya menjadi 45 min 2X ini ya. Lalu lebarnya menjadi 24 min 2X dan tingginya tentunya adalah tingginya X. Gitu ya. Baik. Nah, berarti untuk mencari volumenya kita tinggal mengalikan panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti 45 min 2X kali 24 min 2X ya, kali lebar kali tinggi gitu ya. Lalu dikali tingginya adalah X ya. Lalu kita jabarkan ya hasilnya bentuknya seperti ini. Dan X-nya itu harus dari 0 sampai 12. Kenapa? Kenapa X-nya itu harus dari 0 sampai 12? Karena kalau lebih dari itu, sama halnya sama soal yang tadi sebelumnya. Ya. Kalau lebih dari itu akan membuat nilainya menjadi negatif atau jadinya tidak real, gitu ya, tidak nyata. Jadi X-nya itu dari 0 sampai 12. Lalu untuk mencari volume maksimum, kita harus cari apa? Harus cari ya turunan pertama. Ya, turunan pertama, ya kita cari. Hasilnya seperti ini, berarti kita punya dua titik X18 dan X5 yang membuat dia menjadi maksimum, gitu ya. Atau minimum nih ya, kita lihat di sini. Nah, kita peroleh titik stasioner X sama dengan 18 dan X sama dengan 5. Lalu, kita lihat di sini turunan keduanya kita cek ya, 24X min 276, lalu kita masukkan nilai X18 tadi dan X5 kita peroleh ini hasilnya seperti ini. Pada X sama dengan 18 dia hasilnya 156 lebih besar dari 0. Artinya dia terjadi minimum lokal. Nah, kalau misalnya di sini ya yang V sama dengan 5 dia hasilnya min 156. Artinya dia maksimum lokal. Yang masih lupa kenapa disebut minimum maksimum lokal, silakan buka video saya sebelum-sebelumnya ya tentang turunan. Nah,
Untuk menentukan volume maksimum, bandingkan nilai volume jika X sama dengan 5, 0, 12. Jadi 18 ini sudah kita abaikan saja. Ya, kita abaikan karena dia menghasilkan minimum lokal. Gitu ya. Dia menghasilkan minimum lokal karena kita soalnya adalah mencari nilai maksimum lokal. Jadi kita hanya mengecek nilai X sama dengan 5. Lalu jangan lupa kita cek X sama dengan 0 dan X sama dengan 12 dari batas yang tadi. Ya bahwa X-nya itu lebih besar dari 0 kurang dari 12. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, V0 sama dengan 0, kita cari nilainya 0. V12-nya juga 0. Ya. Lalu untuk X sama dengan 5, kita peroleh hasilnya 2450. Jadi inilah yang membuat volume maksimum. Jadi kalau kita punya X-nya 5, ya kita bisa tentukan panjangnya berapa, jadinya lebarnya berapa, lalu tingginya berarti dia 5 ya. Kalau panjangnya berarti kita lihat tadi dia soalnya itu 45 min 2x ya, 45 min 2x 45 min 2x artinya 45 min 10. Kalau yang ini 24 min 2x, ini ada 24 min 10. Jadi panjangnya itu adalah 35, lebarnya itu adalah 14 dan tingginya itu adalah 5 ya. Jadi volume maksimumnya adalah yang ini 2450 gitu ya. Mudah-mudahan dapat difahami ya. Satu contoh soal terakhir, nah ini yang sedikit berbeda ya, butuh pemahaman lebih dalam ya. Misalnya bahwa bisa saja masalah yang dihadapi itu harus dimodelkan ke dalam bentuk implisit. Jadi tidak semua masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari ini dapat langsung kita buat model matematikanya secara eksplisit gitu ya, nggak semuanya gitu ya. Kadang kita akan menemukan bentuk fungsi implisit ya. Nah, misalnya sebuah roket yang diluncurkan vertikal ya diamati dari menara kontrol yang berjarak 3 km dari tempat peluncuran. Tentukan kecepatan vertikal roket pada saat jaraknya dari menara kontrol itu 5 km dan jarak ini bertambah dengan kecepatan 5.000 km per jam. Jadi kalau kita buat gambarnya, ilustrasi gambarnya, ini adalah menara kontrol yang jaraknya itu 3 km dari tempat peluncurannya. Ya, tadinya kan berarti dia di sini ya. Nah, gitu ya. Nah, tadinya dia di sini. Nah, gitu, seperti itu. Lalu, misalkan juga jarak, kita akan mencari kecepatannya pada saat jarak dengan menara kontrolnya itu 5 km. Nah, mana yang 5 km? Nah, yang ini 5 km. Ya. Z sama dengan 5. Lalu ini kita misalkan Y, ya. Tapi kalau dari sini kita sudah terbayang ya, kalau misalnya ini 3, ini 5, ya, menggunakan Pitagoras, jelas pasti Y-nya sama dengan 4. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Misal ketinggian roket Y dan jarak dari menara Z gitu ya. Kita lihat di sini diketahui ya. Di sini kita punya DZ per DT ya, bahwa dia kecepatannya semakin bertambah seiring juga dengan jaraknya dengan menara kontrol. Itu adalah 5.000. Dan kita akan mencari pada saat Z sama dengan 5. Ya. Kita lihat di sini dengan menggunakan dalil Pitagoras tadi kita sudah peroleh ya, dapat ya apa namanya Y-nya 4, tapi kita tulis dalam bentuk persamaannya seperti ini, persamaan modelnya Y kuadrat tambah 9 sama dengan Z kuadrat. Nah, pada saat Z sama dengan 5, Y sama dengan 4 gitu ya. Kita lihat di sini dengan menggunakan turunan fungsi implisit didapatkan. Jadi turunan apa kecepatan itu adalah turunan pertama ya, jadi kita turunkan dari sini ya, sehingga kita turunkan itu dari sini Y kuadrat menggunakan turunan implisit ya, 2Y kali DY per DT lalu sama dengan Z kuadrat diturunkan 2Z kali DZ per DT ya, dan kita ketahui bahwa nilai Z-nya 5, Y-nya 4 dan DZ per DT-nya adalah 5.000. Nah, coba kita lihat di sini.
Nah, seperti ini, lalu kita substitusikan dan kita peroleh kecepatan vertikal roketnya adalah dy per dt kan? Kecepatan vertikal roket itu tadi yang y ya, ini ya. Ini y, ini x, ini z gitu. Berarti dy per dt sama dengan 5 per 4 kali 5.000 ya, sama dengan 6.250 km per jam ya, seperti itu. Ya, ini adalah bentuk soal implisit. Baik, video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semakin paham mengenai aplikasi dari turunan itu sendiri. Tadi meliputi dalil L'Hopital untuk menyelesaikan limit dan juga aplikasi turunan dalam fungsi minimum dan maksimum pada aspek yang lebih real atau untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, salam sehat semuanya, tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.